Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih. Hari ini kita akan membahas tema penyembahan, yaitu sesuatu yang seharusnya kita lakukan setiap hari selain berdoa dan membaca firman Tuhan. Namun sebelum mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, hari ini kembali kami datang kepadamu untuk bersatu. Kami membuka hati kami untuk menerima pengajaran dan teguran-Mu. Jadi berbicaralah ya Bapa kepada setiap orang secara pribadi, karena kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah bagi setiap kami yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memulai saat teduh hari ini. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu 14 ayat 6-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Sahabatku, apabila saudara memiliki aplikasi Alkitab elektronik dalam perangkat handphone saudara, cobalah mengetik kata sembah, maka akan muncul sebanyak 747 hasil, dimulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tentunya angka ini merupakan jumlah yang sangat besar dan menunjukkan bahwa penyembahan adalah hal yang sangat penting, sehingga banyak sekali dibahas di seluruh Alkitab. Kata menyembah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menghormati atau memuja dengan sepenuh hati, memberi hormat dengan merendahkan diri atau sujud dan sebagainya. Manusia diciptakan dengan kerinduan yang mendalam untuk menyembah. Jika kerinduan ini tidak diarahkan kepada Tuhan, maka manusia akan mencari objek lain untuk disembah, misalnya benda, harta, dan karir. Akan tetapi, firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kita bahwa penyembahan kepada Tuhan adalah hal yang akan kita lakukan sampai selama-lamanya, termasuk di sepanjang kekekalan. Penyembahan sejati jauh melampaui musik dan lagu di gereja. Penyembahan adalah sikap hati yang mengakui dan merespon kebesaran, kekudusan, dan kasih Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini adalah penyerahan total, di mana kita meletakkan mahkota kedaulatan diri kita sendiri di bawah kaki Tuhan dan mengakui bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Seringkali ketika badai kehidupan menerpa, fokus kita menjadi terganggu. Pikiran kita dipenuhi oleh daftar masalah-masalah seperti tagihan yang menumpuk, kesehatan yang menurun, hubungan yang retak, atau masa depan yang tidak pasti. Ketika fokus kita terarah pada masalah-masalah ini, maka dunia kita terasa runtuh. Masalah tersebut menjadi raksasa yang mengancam menelan kedamaian dan sukacita kita. Saat kita terperangkap dalam lingkaran fokus pada masalah-masalah yang dialami oleh diri sendiri, kita menjadi rentan terhadap kekecewaan. Kita menjadi takut dan putus asa. Kita mulai melihat masalah kita jauh lebih besar daripada Tuhan kita. Ini adalah jebakan iblis.
Iblis menginginkan kita untuk mempercayai bahwa situasi kitalah yang memegang kendali, bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Di saat-saat seperti inilah pentingnya kita menyembah. Penyembahan bertindak sebagai jangkar rohani dan pengalihan fokus yang paling murni dan paling kuat. Saat kita memilih untuk menyembah Tuhan, kita secara sadar dan sengaja mengalihkan pandangan kita dari kabut ketakutan dan mengarahkannya kembali kepada Sang Terang Dunia, yaitu Tuhan. Penyembahan adalah deklarasi secara verbal dan batinia tentang siapakah Tuhan itu. Ketika kita mulai menyembah, maka kita mulai merenungkan atribut-atribut Tuhan, yaitu atribut yang pertama adalah Dia Maha Kuasa, omnipoten. Tuhan menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Jika Ia mampu menahan bintang-bintang untuk tetap berada di tempatnya masing-masing, masakan Dia tidak mampu menangani masalah kita yang kecil? Atribut yang kedua adalah Dia Maha Hadir, omnipresent. Tuhan ada berada bersama kita di dalam kesulitan. Saat kita menyembah, kita menyadari kehadiran Tuhan bersama kita. Atribut yang ketiga adalah Dia Maha Tahu, omniscient. Tuhan mengetahui akhir dari masalah kita, bahkan sebelum masalah itu dimulai. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, saat kita menyembah Tuhan, masalah kita tidak benar-benar mengecil, tetapi pandangan kita terhadap Tuhan yang berubah. Kita melihat Tuhan semakin besar, jauh lebih besar daripada masalah-masalah kita. Dengan menyembah Tuhan, kita memiliki damai sejahtera Tuhan di dalam hati kita, sehingga kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di depan kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya pengurapan dan kekuatan Tuhan senantiasa memenuhi kita dengan melimpah. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya layak bagimu, ya Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang Maha Kudus, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Saat ini kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, tetapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah selesai bekerja di dalam hati kami. Engkau akan mengubah dan membentuk kami, membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, sampai akhirnya kami akan bertemu muka dengan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk berkat penyertaan dan pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersatu teduh. Amin.